Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamyuki Anastasia Villa dengan 3 digit terakhir 172. Di sini saya ingin menjelaskan tentang final project saya, yaitu CloudQt Engine. Dia ini merupakan mesin capit tapi dalam bentuk program. Nah, yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah representasi objek hadiah, yaitu yang pertama itu struct price. Nah, saya membuat komponen data yang bisa digunakan untuk struktur data lainnya nantinya. Jadi itu seperti template ya, yang bahkan digunakan berkali-kali. Ini dia struct price. Nah, setiap price itu memiliki ID, name, sampai rarity. Selanjutnya ada machine CDLL. Apa ini machine CDLL? Di sini saya mengimplementasikan materi circular double linked list. Jadi ada insert cell dan juga remove node. Apa itu insert cell? Insert cell ini bertugas memasukkan hadiah ke dalam kabinet mesin. Jadi alokasi memorinya dibuat melingkar. Nah, nanti simpul terakhir akan menunjuk ke head. Selanjutnya ada fungsi remove node. Ini nih dijalankan ketika cakar ini mencapit hadiah. Jadi fungsi ini bakalan memutuskan hubungan yang nanti akan diperbarui nantinya. Nanti intinya dia bakalan memperbarui penunjuk simpul apa? Simpul kiri sama kanan sebelum menjalankan delete target. Jadi dia kita menghindari yang namanya memory leak di sini. Selanjutnya ada warehouse stack, kelas warehouse stack. Ini saya mengimplementasikan stack lagi. Nah, ada fungsi push, ada fungsi pop. Nah, fungsi push ini untuk menaruh hadiah baru ke posisi atas ditumpukan, jadi melalui petunjuk top. Selanjutnya ada fungsi pop, dia ini mengambil hadiah dari tumpukan paling atas. Nah, jadi dia ini menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Nah, selanjutnya ada class player queue, ada in queue dan di queue. Seperti namanya, ada in queue. In queue ini memasukkan string nama pemain ke simpul paling belakang melalui petunjuk rear ini. Nah, ada di queue juga. Di queue ini apa? Mengambil nama pemain di baris terdepan melalui penunjuk front. Jadi intinya dia ini menerapkan prinsip FIFO, first in first out. Ada juga difficulty BST. Apa ya difficulty BST? Seperti namanya, BST itu binary search tree. Jadi dia ini ada fungsi insertnya, ini ada fungsi search-nya. Apa ini? Fungsi insert itu memanggil fungsi private recursive di dalam rekursif. Nanti dia menempatkan simpul datanya ke cabang kiri atau kanan berdasarkan perbandingan beratnya. Ini ada weight di sini. Selanjutnya ada search. Search ini dia kita mencari suatu data menggunakan red. Jadi secara logaritma dia itu O log n melalui fungsi recursive search. Selanjutnya ada player hash table. Dia ini kelas hash table, namanya juga hash table. Jadi kita mengimplementasikan materi hash table di sini. Ada fungsi insert. Dia memproses string nama melalui fungsi private hash. Nah, selanjutnya ada fungsi update. Dia ini memanfaatkan std function. Mana dia update nih? Std function. Nah, fungsi ini dia mencari entry akun secara instan dengan kompleksitas rata-ratanya itu O1. Selanjutnya ada arcade graph. Ini tidak usah dipedulikan. Sebenarnya dia hanya peringatan biasa saja. Nah, ada arcade graph. Arcade graph ini saya mengimplementasikan materi graph. Jadi ada fungsi can travel yang akan memvalidasi apakah zona asal dan zona tujuannya memiliki fungsi langsung gitu. Lanjut ada fungsi sorting and searching. Nah,
Nah, di sini saya mengimplementasikan algoritma sorting dan searching, di mana dia ada di insertion sort. Mana dia? Ini draw semua ya. Insertion sort. Nah, ini. Nah, dia ngapain? Dia menerapkan algoritma pengurutan. Jadi dia manual berprinsip in place sorting. Selanjutnya ada on binary search. Dia ini menerapkan pencarian data berbasis divide dan conquer. Nah, sudah seperti itu. Langsung kita run saja. Nah, di sini ada mesin capitnya. Kita bisa pakai dari keyboard atau bisa pakai dari sini juga. Nah, langsung capit gitu. Dia mencapit bintang. Kita kasih besar saja. Nah, begini. Selanjutnya ada panel. Panel ini apa? Panel ini kita, misal nama kita adalah Capybara. Nah, kita masuk nih ke dalam antrian. Yang pertama itu ada Miyuki, kedua Agung, Budi, Capybara. Nah, kalau misalnya sekarang ini Miyuki lagi aktif, misal kita pencet selesai. Nah, Agung sekarang yang aktif. Jadi ada keterangan di sini, ada tulisan Miyuki selesai bermain, ada keterangan juga Capybara masuk antrian. Begitu aja terus sampai giliran kita Capybara aktif. Nah, sekarang kita mainkan. Nah, Capybara berhasil mencapit mana dia? Capybara berhasil tadi Cyber berhasil dicapit. Sudah seperti itu ya. Selanjutnya graph. Nah, kita sekarang ada di Cyber. Dari Cyber kita bisa ke gadget, dari gadget kita bisa ke legend, kita bisa ke dari gadget kita bisa ke cyber, dari gadget juga kita bisa ke legend. Tapi dari gadget kita nggak bisa langsung ke kawaii, kita harus melewati yang lain-lain dulu, seperti itu. Kemudian ada database. Kita misal mau mencari ID nih 101 apa ID-nya? Ada ya kak 101 tadi sudah diambil sama Miyuki ya, sama Capybara deng, untuk beruangnya. Coba kita cari 105. Nah, ditemukan Robo Bear. Tapi kalau misalnya kita cari yang tidak ada nih 110, nah tidak ada, berarti ID 110 itu tidak ada dalam inserted short. Nah, di dalam sini ada hash pemain yang sudah masuk tadi ya, gitu. Baiklah, sekian demonstrasi dari final project saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.